orang ini sering banget disebut sebagai diktator ketika dia memimpin negaranya. Hi everyone, welcome back to my lens. Sampai hari ini, Mini Talk My Lens sudah semakin banyak diminati nih teman-teman. Dan aku mau berterima kasih banget buat para sobat My Lens yang udah setia dukung My Lens dari awal sampai hari ini. Dan beberapa waktu lalu aku juga sempat dapat request dari sobat My Lens yang mau ikut gabung di Mini Talk untuk ngobrolin bacaan-bacaan yang teman-teman sukai gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang mau jadi special guest My Lens sangat-sangat terbuka dan teman-teman bisa kontak aku dulu dengan mend-DM IG-nya My Lens di @mylens.2020. Nah, nanti di sana kita bisa ngobrol-ngobrol dulu tentang apa sih yang mau kita omongin, topiknya apa, kemudian kapan kita mau ngomonginnya, dan baru habis itu kita bisa sama-sama live ya. Nah, kalau di 2 video sebelumnya, My Lens udah ngebahas tentang 2 orang politikus yang mendukung berdirinya pemerintahan republik di negaranya. Kali ini agak beda teman-teman. My Lens mau ngebahas tentang seorang yang justru mendukung bentuk pemerintahan yang otoriter. Dan bahkan si orang ini sering banget disebut sebagai diktator ketika dia memimpin negaranya. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan adalah Adolf Hitler, dan aku hari ini mau mereview buku Adolf Hitler karya Gauzan Alfiandra. Seperti apa sih kisah hidupnya Adolf Hitler dan juga kontroversi-kontroversi yang dia lakukan selama dia memerintah di Jerman? Kita saksikan sama-sama aja yuk, because reading can change your life. Buku Adolf Hitler karya Gauzan Alfiandra ini berisi biografi, konspirasi, dan kontroversi Hitler selama ia memimpin partai Nazi dan menguasai Jerman. Buku ini menggambarkan kisah hidupnya secara sistematis dengan 2 bab pertama berisi biografinya serta sepak terjangnya dalam kancah politik. Lalu dilanjutkan dengan bab-bab yang membahas beberapa kontroversi Hitler sesuai dengan kronologi hidupnya. Hitler lahir dari ayah dan ibu berkebangsaan Austria pada 20 April 1889. Ayahnya, Alois Hitler, merupakan anak dari Maria Anna Schicklgruber di luar pernikahan, sehingga tidak pernah diketahui dengan pasti siapakah ayah kandungnya. Namun demikian, beredar kabar bahwa Alois adalah hasil hubungan gelap antara ibunya dengan seorang anak dari keluarga Yahudi di tempat ibunya bekerja sebagai tukang masak dan pembantu rumah tangga. Maria Anna Schicklgruber kemudian menikahi seorang pria bernama Johann Hitler, dan Alois tetap menggunakan nama belakang ibunya sampai ia dewasa. Ia baru mengganti surat baptis dan aktenya pada usianya yang ke-39 tahun ketika ia sukses berkarir sebagai pegawai negeri sipil di bidang bea cukai, dan sang paman dari pihak ayah tirinya meyakinkannya untuk memakai nama belakang sang paman dan melanjutkannya sebagai nama keluarga. Ayah dan ibu Hitler sendiri beragama Katolik. Mereka awalnya tinggal di Hongaria, lalu pindah ke Passau, Jerman ketika Adolf Hitler baru berumur 3 tahun. Tahun 1894, keluarganya kembali pindah ke Austria dan Hitler memasuki sekolah umum tingkat pertama di desa Fischelhaupt, dekat Linz. Sepanjang masa kecilnya, Hitler mengalami tekanan karena didikan sang ayah yang cenderung keras. Hal ini diperparah ketika ayahnya pensiun dari bea cukai. Ia selalu ingin mengambil sekolah seni dan begitu tertarik dengan musik dan seni lukis. Namun demikian, ayahnya tidak pernah mengizinkannya dan memasukkannya ke sekolah teknik. Meski mendapat pendidikan yang keras dari sang ayah, ia mendapat kasih sayang yang begitu besar dari sang ibu, terutama setelah adiknya yang berumur 6 tahun, Edmund Hitler, meninggal dunia akibat penyakit cacar. Ayah Hitler meninggal ketika Hitler masih berusia remaja, dan peristiwa itu memberinya peluang untuk keluar dari sekolah teknik yang tidak disukainya. Hitler pun menghabiskan masa remajanya dengan bermalas-malasan. Ia tidak melanjutkan sekolah atau mencari pekerjaan. Ia hanya membaca buku-buku sampai larut malam dan keluar pada sore hari dengan menggunakan pakaian bangsawan serta membawa tongkat gading untuk menonton pertunjukan opera atau mengunjungi museum. Ketertarikannya terhadap perang dan dunia militer sendiri dimulai ketika ia menemukan salah satu koleksi buku ayahnya tentang perang Jerman dan Perancis. Sejak saat itu, ia membaca banyak buku, di antaranya karya-karya Hegel, Nietzsche, dan Niccolo Machiavelli.
Setelah ibunya meninggal, Hitler pindah ke Wina dengan tujuan masuk ke sekolah seni dan menjadi seniman besar. Namun, ia belum bisa melepaskan gaya hidupnya yang senang bermalas-malasan, sehingga ia hanya menganggur dan menghabiskan uang tabungannya untuk hidup di sana. Setelah tabungannya habis, ia hidup dengan mengemis dan tidur di bangku taman atau di penampungan tunawisma. Ia tetap tidak mau bekerja karena ia sangat anti terhadap peraturan dan kepatuhan. Para psikolog menduga ini disebabkan oleh didikan keras ayahnya dulu yang membuatnya terbentuk menjadi seorang yang keras juga dan tidak mau menerima perintah. Ketertarikannya terhadap dunia politik menguat ketika suatu hari di Wina, ia melihat sebuah protes besar yang dilakukan oleh para buruh. Ia dibuat penasaran dengan kepiawaian partai buruh yang ada di sana pada saat itu, yakni Partai Sosial Demokrat, dalam mengumpulkan massa dan memanfaatkan ketakutan serta propaganda sebagai senjata politik. Di samping itu, ia juga mempelajari sistem dua partai lain, yakni Partai Pan-Jerman Nasionalis dan Partai Sosial Kristen, yang akhirnya memperkokoh pandangan nasionalisme Jerman dan antisemitisme yang ia miliki. Ia mulai bergabung dengan Partai Buruh Jerman pada tahun 1919, dan saat itu kebiasaannya bermalas-malasan berubah 180 derajat menjadi dorongan yang kuat untuk meraih kesuksesan. Ia menjadi salah satu komite eksekutif partai tersebut dan secara aktif mulai menggelar pertemuan-pertemuan. Sayangnya, usahanya ini kurang menuai keberhasilan di awal. Pada bulan-bulan pertama, hanya sedikit dari anggota komite yang berkomitmen menghadiri rapat rutin bulanan. Hitler dan kelompoknya pun berusaha membuat undangan yang dicetak pada toko alat tulis untuk para anggota partai. Namun, usaha itu tetap tidak membuahkan hasil. Partai yang mereka dirikan ini baru mendapat simpati dari masyarakat luas setelah mereka memasang iklan di surat kabar antisemitisme di Munich. Pertemuan yang dijadwalkan terjadi pada 16 Oktober 1919 itu dihadiri oleh lebih dari 100 orang. Dalam pertemuan itu, untuk pertama kalinya Hitler tampil sebagai pembicara dan ia langsung menuai sambutan yang luar biasa dari orang-orang yang datang. Pidatonya yang berlangsung hanya sekitar 30 menit sukses mengobarkan semangat dan antusiasme massa, sehingga terkumpullah dana sumbangan sekitar 300 mark dari pertemuan itu. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, Hitler menjadi pembicara yang sangat ditunggu-tunggu. Pidatonya banyak berisi kecaman dan kritik terhadap perjanjian Versailles sebagai perjanjian yang mengakhiri Perang Dunia Pertama dan membuat Jerman bangkrut karena harus membayar hutang sisa-sisa Perang Dunia. Juga terhadap bangsa Yahudi tentunya. Dari kisah ini, kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya sentimen anti-Yahudi sudah berkembang di Jerman dan sekitarnya sejak masa sebelum Hitler memasuki dunia politik. Hitler hanya memanfaatkannya saja demi meraih simpati massa. Kebencian dan kemarahan terhadap bangsa Yahudi sudah ada, dan Hitler menyulut api yang lebih besar dengan mengobarkan semangat antisemitisme dalam setiap pidatonya. Sebagai orator, ia sangat brilian. Pidato-pidatonya sangat persuasif dan mampu mengobarkan semangat banyak orang. Tidak heran, partainya berkembang pesat dalam waktu yang relatif singkat dan memberinya kekuasaan. Dalam menjalankan pemerintahan, Hitler dikenal sebagai sosok yang cukup kontroversial. Ia pernah dipenjara karena melakukan kudeta di Beer Hall, menggunakan nyamuk sebagai senjata dalam Perang Dunia Kedua. Bahkan kematiannya pun sampai hari ini masih menjadi kontroversi. Berikut beberapa kontroversi Adolf Hitler yang direkam di dalam buku ini. Pertama, menulis karya pertamanya di penjara. Di dalam penjaralah ia menyelesaikan karyanya yang diberi judul Mein Kampf atau dapat diartikan Perjuanganku. Karyanya ini begitu mendunia di masa depan. Selama di dalam sel, pekerjaannya hanya mondar-mandir sambil mengungkapkan gagasan-gagasannya yang kemudian ditulis oleh Rudolf Hess dengan setia. Kedua, ia menyiapkan diri menjadi diktator dengan memanfaatkan posisinya sebagai kanselir Republik Jerman. Hitler dan partainya sebenarnya menentang bentuk pemerintahan republik, dan semua orang tahu itu. Namun, masyarakat Jerman tidak punya pilihan ketika krisis di negara itu mulai melanda, sehingga mereka mengangkat Hitler sebagai kanselir untuk membantu presiden menggerakkan roda pemerintahan di Jerman. Hitler pun memulai karirnya dalam pemerintahan Jerman sebagai kanselir atau kepala pemerintahan ketika lawan politiknya menjabat sebagai presiden.
Terpilihnya Hitler sebagai kanselir merupakan situasi gawat darurat bagi Republik Jerman saat itu, sebab tanpa sadar, Republik itu tengah memasuki rezim yang baru dengan Hitler sebagai diktator. Hitler menggunakan hukum-hukum demokrasi di Republik Jerman sebagai sarana untuk memperkokoh kekuasaannya serta memulai revolusi Nazi. Ketiga, menyulut Perang Dunia Kedua. Ketika memerintah, ia mengangkat dirinya sendiri menjadi komandan pimpinan tertinggi Angkatan Bersenjata Jerman dan menyatakan Britania Raya sebagai musuh utama yang perlu dikalahkan. Keempat, menggunakan nyamuk sebagai senjata. Untuk menyerang pasukan sekutu, Hitler menugaskan seorang ahli biologi untuk membiakkan nyamuk yang telah diinfeksi virus malaria yang mematikan, kemudian menyebarkan nyamuk itu dengan pesawat ke daerah sekutu. Hal ini ia lakukan untuk melancarkan serangan. Kelima, membalas pengkhianatan Yahudi terhadap bangsa Jerman dengan Holocaust. Holocaust merupakan peristiwa pemusnahan besar-besaran bangsa Yahudi yang tinggal di Jerman. Sebelumnya, bangsa Yahudi diduga berkhianat pada masa Perang Dunia Pertama dan membuat Jerman kalah, dan sekelompok Yahudi mengobarkan revolusi seperti yang terjadi di Soviet di negara bagian Bavaria. Hal ini dibalas Hitler dengan mencabut hak-hak warga Yahudi dan menyita harta benda mereka. Tidak hanya itu, ia juga membantai para warga Yahudi mulai dari yang tinggal di Uni Soviet sampai ke Polandia dan Serbia. Kematian Hitler pun turut menjadi kontroversi. Ada yang menyebut bahwa Hitler mati bunuh diri bersama istrinya Eva Braun dalam sebuah bunker setelah kota Berlin diduduki oleh pasukan Uni Soviet. Ada juga yang berpendapat bahwa mayat Hitler dan istrinya ditemukan di sebuah kawah dalam keadaan sudah terbakar. Namun, ada juga yang berpandangan bahwa Hitler belum mati, melainkan kabur secara diam-diam keluar Jerman dan mengganti identitasnya sehingga mayatnya tidak pernah ditemukan. Tidak ada yang dapat memastikan kematian sang Führer, dan banyak yang membiarkannya tetap demikian agar tidak ada lagi pengikut Hitler yang bangkit dan meneruskan rezimnya. Kehadiran Hitler telah mengubah Jerman selamanya. Hingga hari ini, rakyat Jerman masih canggung untuk menyanyikan lagu-lagu rakyat yang diciptakan pada masa pemerintahan Hitler. Dan bahkan mereka melarang keras orang untuk memberi hormat dengan cara sebagaimana partai Nazi memberi hormat kepada Hitler di depan umum. Pemerintahan diktatornya seakan menjadi wajah buruk bagi Jerman yang tidak dapat mereka hapus sampai selamanya. Meskipun demikian, banyak juga yang memuji Hitler sebagai pemimpin yang brilian karena kehebatannya dalam memobilisasi massa dan melakukan propaganda. Demikianlah model pemerintahan tirani dibangun dan dijalankan di Jerman oleh sang Führer. Itu tadi review bukunya teman-teman. Gimana? Menarik banget kan kisah hidupnya Adolf Hitler. Dan selama aku mereview buku ini, aku dapat pembelajaran yang berharga teman-teman. Kalau misalnya Jerman mau mengatakan bahwa mereka menyesal pernah mempercayakan tampuk pemerintahan kepada seorang Hitler, di sisi lain sebenarnya situasi mereka saat itu sangat bisa dimengerti ya teman-teman. Karena ketika Hitler naik sebagai kanselir itu, Jerman baru saja menghadapi depresi ekonomi yang sangat berat. Dan saat itu pemerintah Republik memang tidak punya orang lain untuk ditunjuk kecuali Hitler untuk menjalankan roda pemerintahan. Nah, di sini yang bisa kita pelajari sama-sama adalah hal yang cukup penting untuk dipikirkan oleh para politikus ketika mereka menjalankan peran di dunia pemerintahan. Yang perlu dipikirkan sama-sama itu bukan hanya bagaimana mereka menjalankan roda pemerintahan saat ini, tapi bagaimana mereka juga perlu mempersiapkan masa depan bangsa ini supaya ketika mereka sudah turun gitu ya, sudah selesai masa jabatannya, akan ada orang-orang baru juga yang punya visi yang sama tentang negara republik yang akan menjalankan pemerintahan setelah mereka. Jadi mereka nggak sempat kecolongan seperti itu ya, tapi justru ada orang-orang kader-kader baru yang mungkin lebih berkualitas, yang semakin bisa menjalankan roda pemerintahan di negara republik yang semakin baik diharapkan. Dan jangan lupa kita ini juga generasi masa depan loh. Jadi mari kita sama-sama terus meningkatkan kualitas diri kita supaya kita bisa jadi orang-orang yang berguna buat bangsa kita. Oke, sampai di sini dulu review kita hari ini. Terima kasih banyak yang sudah nyimak. Jangan lupa terus tonton My Lens because reading can change your life. See ya!